Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-musannif al-alama Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi barakatihi wa bi asari fid dharain amin. Ila an qala al-musannif faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Fasal yang menjelaskan wadah-wadah yang haram untuk digunakan dan wadah-wadah yang boleh untuk digunakan. Wabada bil awal dan musannif memulai dengan yang pertama, yaitu dengan wadah-wadah yang haram untuk digunakan. Faqala, maka beliau berkata, wala yajuzu fi ghairi daruratin, dan tidak diperbolehkan di dalam keadaan tidak darurat, li rajulin aw imra'atin, untuk laki-laki ataupun perempuan, isti'malu syai'in min awani dzahabi wal fiddati, menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. La fi aklin wala fi surbin wala ghairihima, tidak pada makan, minum ataupun dalam keadaan yang lain. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, dan sebagaimana haram menggunakan sesuatu yang telah disebutkan, yaitu menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, yahrumu ittighadhu min ghairi isti'malin fil asafi, haram juga membuatnya walaupun tidak digunakan sebagaimana di dalam pendapat yang langsung. Bagaimana membuat tanpa menggunakan ini? Contohnya kita ketika membuat sendok terbuat dari emas untuk hiasan saja tidak digunakan. Kenapa kok haram? Karena pada suatu saat nanti sendok itu pasti digunakan. Wa yahrumu aidan al-ina'ul matli, haram juga menggunakan wadah yang disepuh bizahabin aw fiddatin, menggunakan emas ataupun perak. In hasala minat tilai syai'un bi ardi 'alan nar. Ini patokannya. Al-ina'ul matli, wadah yang disepuh itu menjadi haram ketika menghasilkan dari sepuhan tersebut sesuatu ketika kita bakar. Contohnya ketika kita ada mangkok kita sepuh menggunakan emas. Lah, jikalau kita bakar sampai leleh, itu hukumnya jadi haram. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dzahabi wal fiddati, dan diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas ataupun perak, minal awanin nafisah, dari wadah-wadah yang mulia, kaina'in yakut, seperti wadah yang terbuat dari batu yakut. Wa yahrumul ina'ul mudabbabu, dan haram juga wadah yang ditempel bidabbatin fiddatin kabiratin urfan, dengan tempelan perak yang besar. Lah, besar kecilnya di sini tidak disebutkan ukurannya. Kalau besar itu 30 cm, kalau kecil 20 cm, tidak. Di sini patokannya menggunakan urfan. Umumnya pada desa tersebut itu segini itu dianggap besar ataupun kecil. Lizina, jikalau tujuannya itu untuk hiasan, maka hukumnya itu haram. Tempelan menggunakan perak secara ukuran besar secara umum untuk hiasan hukumnya haram. Fa in kanat kabiratan lihajatin, maka tapi jikalau ukurannya itu besar lihajatin, untuk memang butuh, contohnya gelas berlubang kita tempel menggunakan perak, ukurannya besar tapi memang butuh, itu jaza ma'al karoha, hukumnya boleh tapi makruh. Au saghiratan urfan, ataupun kita menggunakan tempelan kecil urfan, secara umumnya pada saat tersebut ketika kita tanyakan ini ukurannya kecil, berarti kecil itu. Lizina, jikalau tujuannya itu untuk hiasan, kurihat, maka hukumnya makruh. Auli hajatin, tapi kalau memang butuh fala tukrah, boleh, tidak dimakruhkan. Amma dhabbatu dzahabi, adapun tempelan menggunakan tempelan yang terbuat dari emas, fatahrumu mutlaqan, maka hukumnya haram secara mutlaqan. Masalah Nawawi. Mungkin saya simpulkan sedikit dari yang pertama, hukumnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak itu haram. Jangankan menggunakan, membuat saja tanpa menggunakan itu hukumnya haram secara mutlak. Kenapa kok haram? Padahal kan tidak digunakan. Karena dalam suatu saat nanti pasti akan digunakan. Entah itu emas atau perak, hukumnya haram secara mutlak. Lah, tapi kalau sedangkan kalau al-ina'ul matli dan al-ina'ul mudhabbab itu ada rinciannya. Kalau al-ina'ul matli patokannya itu in hasala minatilahi syai'un bi ardi 'alan nar. Jikalau ketika kita bakar itu meleleh baru hukumnya menjadi haram. Adapun untuk al-ina'ul mudhabbab, wadah yang ditempel itu dilihat dulu besar ataupun kecil. Jikalau besar untuk zina, untuk hiasan, maka hukumnya haram. Tapi jikalau besar hukumnya memang karena memang butuh, maka boleh tapi makruh. Jikalau kecil untuk zina, untuk hiasan, hukumnya makruh. Tapi jikalau kecil untuk memang kebutuhan, misalnya lubang, maka hukumnya boleh-boleh saja, tidak makruh.
Adapun tempelan menggunakan emas hukumnya haram secara mutlak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.